Halo, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan cantik bersama Inces. Apa kabar, Inces? Alhamdulillah baik, Kak Emi. Cantik kali hari ini. Terima kasih. Inces, Ya, badanmu kurus, apa sih rahasianya? Pengen tahu? rasanya minum air putih yang banyak, Nggak usah makan gitu. makan dikit. Oh begitu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Emi. Kak Emi. Ces, Ya. saya pernah lihat video kamu bersama seorang laki-laki yang sangat tampan. Itu ngapain sih nyanyi-nyanyi begitu? Oh, itu lip sync. Ngapain itu nyanyi? Nyanyi ya lip sync. Pingin aja gitu. Jadi seru-seru pingin aja. Gitu. Maksudnya itu seru-seru itu maksudnya gimana sih? Maksudnya cuma main-main saja atau Iya, gimana sih? main-main aja. Karena saya juga hobi gitu, kepingin belajar. Jadi awalnya dari lip sync itu saya kepingin belajar gitu, sama yang nyuting saya, yang bikin video saya, yang membikinin video saya. Dulu pertama kali kan saya lihat video kamu, kebetulan kan pengambilannya kalau nggak salah juga di rumah kita yang jauh di sana itu gitu ya. Nah itu pertama kali saya lihat kamu dan saya sempat bagus juga ya. Di situ udah saya penasaran sih saat itu dan akhirnya kita ketemu begitu. Inces aktivitasnya apa aja sih setiap hari Minggu atau mengisi hari libur seperti ini apa aja sih? Untuk mengisi hari libur, saya bersama teman-teman membuat kreasi sendiri, kayak bikin video, lip sync gitu. Dan saat ini saya membuat sebuah film-film pendek. Terus Ya. film yang seperti apa ya? Boleh diceritakan mungkin? Kayak film-film zaman dahulu, kayak kejawa-jawaan gitu. Yang seperti itu. Emang Inces orang Jawa? Saya orang Jawa. Oh, saya pikir Inces malah orang luar Jawa karena logat-logatnya kayaknya jauh dari orang Jawa kayaknya. Saya orang Jawa. Oh gitu. Saya juga dengar-dengar Inces punya semacam sebuah kelompok yang diberikan nama entry ya. Iya, itu apa sih entry itu, kepanjangan dari entry itu apa sih? Entry itu ya sebenarnya dulu pertama kali saya membangun entry itu 3 orang gitu. Dan nama dari kita bertiga itu sama, N semua, inisial N semua. Tetapi mereka yang berdua ini fokus ke dunia make up. Kalau saya fokus ke video, jadi kita pisah gitu. Beda misi lah ya. Jadi kita aku bikin sendirilah, bikin lagi sendiri, tak bawa lagi entry gitu. Tapi tetap namanya entry. Karena N juga November bulanku, 3 juga tanggal lahirku gitu. Oh, kamu November ya? Iya, November. Sama dengan orang mendampingi saya ya sebenarnya. Iya. Dan Saya kamu mendampingi saya nih. Oh iya, misinya dari entry sendiri selain untuk video-video apa sih? Ya, selain untuk video, kita ya sama teman-teman entry juga ini kalau ada yang memerlukan bantuan di Indonesia, saudara-saudara kita yang misalkan kena musibah atau pokoknya kurang mampu gitu, kita bantu. Dananya dari mana? Dananya aku gini, nggak minta sumbangan sana sini, enggak. Kita kompak, semua ini kita kompak. Begitu aku bilang kita bantu sana, ayo langsung gitu. Jadi
kayak urunan gitu, misalkan 100 gitu. Jadi kita nggak minta sana sini, enggak. Jadi bukan yang anggaplah misalnya saya minta sumbangan ke tetangga-tetangga, bukan seperti itu. Kita tidak. Kita kalau misalkan ada yang membutuhkan pertolongan, bantuan, kita telusuri dulu benar atau enggaknya. Kalau memang itu benar, kita kompak 100 semua gitu. Jadi kita bantu. Tuh keren ya. Terus Inces, apa sih yang memotivasi atau apa sih yang membuat kamu tuh bergairah banget untuk membuat film-film seperti ini? Terus biasanya film ini durasinya itu yang di-planningkan itu berapa lama? Kalau saya planning setengah jam, 30 menitan. 30 menitan. Oh begitu. Iya. Terus itu untuk apa sih? Apa untuk menghibur saja atau memang ada sesuatu yang ingin dicapai begitu? Gimana ya Kak Ewi? Mungkin karena hobi ya. Jadi karena hobi terus didukung mereka juga teman-teman saya yang begitu seneng banget. Jadi kayaknya ada dorongan gitu, ayo gitu terus. Oh begitu. Jadi semangat. Pernah nggak sih dalam seperti ini pernah nggak sih kayak merasa sukses banget ini, udah sukses banget lah, sudah menghasilkan karya, mungkin ada 2, 3, ada berapa sih sekarang karyanya? Sekarang yang ke-6 ini. Oh udah banyak dong. Yang ke-6 ini. Oh itu semua film pendek? Semua film pendek, dan yang ini yang aku masih garap ini mungkin durasi 1 jaman yang Grahoma. Berarti punya kru dong? Iya, sekarang punya. Bukan kru sih, kayak teman-teman ya kayak kita ini ya tetap aja kru, dan kamu adalah pemimpinnya kan? Enak nggak sih jadi pemimpin? Kita sepakat mereka itu nggak ada pemimpin, nggak ada bos gitu, nggak ada ketua gitu. Jadi kita semua sama-sama bareng-bareng gitu bikin karya. Tapi kan pasti dong yang bertanggung jawab ada. Iya. Dan itu adalah pemimpinnya. Siapa itu? Ayo, siapa? Iya, saya. Nah iya, enak nggak jadi pemimpin? Ya terkadang sih ada sedikit pusingnya juga ya. Karena untuk mengompakkan salah satu itu kadang ada yang nggak libur gitu, ada yang rewel juga, tapi balik lagi pada diri kita sendiri gitu. Jadi awalnya kita saling berjanji untuk bareng-bareng, berjanji untuk bersatu dan jadi berpecah di tengah-tengah. Jadi mereka sadar gitu. Tapi pernah nggak sih dari 6 film ini pernah nggak sih merasa kok gagal ya di sini, kok partnya ini bagian yang ini kok gagal gitu, pernah nggak? Yang kelima itu saya anggap kayak gagal karena saya masih belajar kayak musik di musiknya gitu, peralatan, lokasi gitu, kayak aduh gitu. Terus Inces juga bagian editingnya, terus ini kan kalau membuat film pendek setahu saya itu kan harus ada misalnya tim kreatifnya begitu, terus banyaklah tim-tim bagian-bagian sendiri. Ini di handle sendiri oleh Inces atau memang ada tim-tim yang bekerja di situ? Semua bekerja, tidak ada yang nggak bekerja. Untuk saya sendiri, saya sama salah satu orang cowok, Randy, bagian yang editing, dialog atau adegan itu saya dan Randy. Untuk kostum, make up ada juga Mas Santi gitu. Untuk lokasi ada juga yang namanya Adi. Berarti timnya tim sukses lah ya, ibaratnya tim sukses lah ya. Pernah nggak sih mengalami bukan kegagalan ya, tapi mungkin pernah nggak sih ya memang gagal lah ya, mengalami kegagalan lah dalam pembuatan video-video seperti ini begitu, pernah nggak? Ya
pernah banget gitu, sampai pusing banget aku mengatasinya gitu. mengatasinya gimana, mau bertanya itu kayak udahlah saya Bertanya ke Google gitu. Bentar dulu. Bertanya ke Pak Bos. Tapi habisin. Terus, karena saya tahu sis, kamu juga awal-awalnya ya, memang saya tahu juga awal-awalnya kamu kan sama Mas Anas tuh awal-awal banget, ya itu tadi yang saya sampaikan, saya pernah melihat kamu tuh yang bikin-bikin video sama Wong Ganteng itu. Nah terus ya makanya tadi saya tanya, nah kemudian kamu kan berjalan membuat video-video sendiri begitu ya. Tidak mungkin lah tidak pernah gagal, itu kita harus jujur pasti pernah gagal gitu ya. Nah mungkin di luar sana juga teman-teman yang menyaksikan bagus banget karyanya Inces gitu, tapi maksud saya mungkin mereka belum pernah tahu bahwa di balik layar itu tuh sesuatu yang sangat sulit gitu, bukan mudah karena itu kan bukan bidang kita. Ini kita hanya mengisi seperti ini pun kita hanya mengisi hari libur ya gitu ya. Nah, di balik ini ada nggak sih, pernah nggak sih merasakan sebuah kegagalan itu begitu? Terus cara mengatasinya tuh bagaimana gitu? Bisa diatasi nggak sih atau mungkin sudahlah? Kalau itu sih di peralatan ya, di peralatan pernah gagal dalam pembuatan video gitu. Saya bersama teman saya. Peralatan cuma HP satu, nggak ada tripod nggak ada, cuma HP aja dicantolin di pohon, terus kita adegan sendiri. Tiba-tiba nyampe di rumah lupa nggak dipencet, jadi nggak bisa, jadi gagal semua, nggak ada video sama sekali. Jadi seharian itu yang nggak ada hasilnya. Nggak ada. Ya itu, sampai jungkir balik sendiri di situ, saya bersama namanya Santi, nggak ada hasilnya. Iya. Terus tapi itu kan bagaimanapun menjadi sebuah pengalaman ya. Sedih nggak sih kalau seperti itu? Sebenarnya sedih banget sih, udah capek-capek ya seharian, kegagalan ya. Sedih banget, tapi ya udahlah, kita seneng, yang penting seneng gitu, jadi pengalaman, terus jadi jadi semakin bersemangat aku sama dia, itu semakin membuat semakin semangat lah sama dia itu untuk melengkapi perlengkapan alat-alat tadi itu. Iya. Kalau sampai sekarang peralatannya semua berarti sudah lengkap? Belum lengkap sih, tapi lumayan ya, daripada dulu gitu. Awalnya cuma HP dicantolin di pohon. Tapi seluruh peralatannya itu berarti uang sendiri apa memang ada yang bantuin dikit-dikit dari, entah itu dari bos kah, dari teman atau patungan atau bagaimana cara beli alatnya? Kita patungan, aku sama Randy. Ada Randy. Oh, patungan. Oh. Berarti intinya sudah punya properti sendiri ya. Sejauh ini udah ada 6 film, itu sudah luar biasa. Biasanya diputar-putar di mana sih film-filmnya? Sejauh ini masih di Facebook karena aku sendiri juga masih belajar gitu, masih belajar dan belajar, jadi belum belum di YouTube. Oh, belum di YouTube ya? Belum di YouTube. Insya Allah yang ini yang bakal yang sekarang ini masih dalam pembuatan, insya Allah ke YouTube. Wow. Terus Inces sudah berapa lama di Hong Kong? Kurang lebih 10 atau 11 tahunan. Wah. Udah lama. 10 tahun. Udah lama banget. Udah berapa kali ganti bos ini? 2 kali. Yang pertama 2 tahun, baru itu pulang Indonesia, balik lagi. Yang ini yang 8 tahun. Yang ini. Apa
Apa yang paling berkesan selama di Hong Kong? Yang paling berkesan selama di Hong Kong, kenal sama mereka-mereka yang satu hobi dengan saya. Maksudnya satu tim, Satu hobi, bahkan satu hobi. satu hobi yang pertama kali, yang terus membuat saya motivasi pingin bikin sendiri gitu. Awalnya. Keren juga ya. Berarti di Hong Kong ini selain bekerja juga menemukan teman yang bisa diajak kerja sama ya berarti. Iya. Keren banget ya. Terus yang membuat merasa senang di dunia perfilman ini apa? Yang membuat saya senang di dunia perfilman, kekompakan mereka dan semua satu hobi, bisa diajak ke sana sini, oke, gitu. Berangkat bareng-bareng, ayo. Jadi saya juga lebih lebih semangat, lebih senang, kayak keluarga bukan kayak teman lagi mereka. Gitu. Terus saya tuh jadi jadi diem tuh kayak terinspirasi. Kok bisa ya, kok hebat banget ya, saya aja yang punya hari-harinya free tidak kepikiran seperti itu gitu ya. Apalagi kan kalau bekerja itu kan memang hampir 24 jam ya. Kemudian di sela-sela itu ya bukan cuman Inces sih, di antara ratusan yang berkarya, PMI yang berkarya begitu ya. Cuman maksudnya masih untuk membagi waktu antara bekerja dengan memikirkan film-film itu terganggu nggak? Sama sekali enggak. Karena majikan saya juga tahu gitu hobi saya. Sama sekali enggak. Hobinya bahwa kamu adalah orang yang suka di dunia acting ya, lebih ke acting. Apa sih yang paling berkesan di dunia acting seperti itu? Yang paling berkesan keseruan, gini maksudnya, hari-hari kita kan nggak sama, jadi adegan itu yang membuat kami itu seru banget, jadi menjadi bersatu. Orang lain gitu, acting menjadi orang lain, jadi kayak seru banget menjadi orang lain. Pengen jadi artis nggak? Pengen dong. Dan sekarang lagi menuju ke sana ya. Ya segera dong YouTube-nya. Amin. Salah satunya itu harus jadi artis YouTube dulu. Tuh Amin. pada tersenyum tertawa-tawa. Harusnya mereka bilang amin tuh. Iya Kan, tepuk tangan udah 6 kali ya loh Inces. Ini mah bukan main-main ini gitu ya Inces. Nah, anyway Inces, kita ini kan lagi 17 Agustus ya. Kita lagi di Hong Kong seperti ini, sudah pandemi seperti ini, nggak usah lah mikir pulang ya. Kita memikirkan diri sendiri aja kadang takut, aduh seakan-akan kita tinggal nunggu mati aja ya dengan banyaknya, dengan melihat situasi saat ini ya. Tapi kan bukan berarti mengurangi rasa cinta kita terhadap Indonesia begitu ya. Inces punya isi hati nggak untuk disampaikan mengenai 17 Agustus ini? Isi hati saya untuk Indonesia, tetaplah terus berjuang untuk Indonesia, untuk diri sendiri dan untuk membanggakan Indonesia sendiri. Merdeka nggak Inces? Merdeka, harus merdeka. Walaupun berada di Hong Kong menjadi PMI, harus merdeka. Wanita itu dimanapun harus merdeka. Karena 17 Agustus tidak membatasi siapapun atau hari-hari biasa pun untuk saling berkarya. Sebab wanita dan laki-laki sama-sama warga negara Indonesia dimanapun berada, tetaplah hiduplah Indonesia Raya.